Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Sudah berapa banyak foto yang disubmit di agensi Microstock dan sudah berapa banyak juga yang ditolak? Di kesempatan ini, saya akan membahas tentang beberapa penyebab ditolaknya foto kita oleh agensi Microstock dan beberapa cara juga untuk menghindarinya. Berdasarkan pengalaman saya selama ini, tiap agensi sebenarnya punya standar yang berbeda-beda. Hingga saat ini saya sudah mensubmit hampir 6.000-an foto ke semua agensi. Nah, sekarang di agensi Shutterstock, portofolio akun saya itu sekitar 4.000 foto. Di Dreamstime ada sekitar 5.000-an foto, dan di Adobe Stock itu sekitar 3.000 foto. Perbedaan jumlah foto di tiap agensi membuktikan bahwa yang saya katakan tadi, tiap agensi itu punya standar dan sistem yang berbeda-beda. Foto yang ditolak di sebuah agensi bisa saja diterima di agensi yang lainnya. Misalnya, foto yang ditolak di Adobe Stock itu bisa saja diterima di Shutterstock atau di Dreamstime. Contohnya di akun Adobe Stock ini. Foto yang di reject jumlahnya 2.400-an foto. Atau hampir 30% dari total foto yang sudah saya submit. Kalau dibawa perasaan, ini sih bisa bikin patah hati sebenarnya. Tapi di balik penolakan ini, kalau kita pelajari lagi, itu ada pelajaran-pelajaran untuk kita meningkatkan kualitas portofolio kita. Oke, langsung saja kita bahas alasan dibalik ditolaknya foto kita oleh agensi Microstock. Yang pertama adalah masalah teknis atau kualitas foto. Foto dengan kualitas teknis yang rendah, pasti akan ditolak. Kualitas foto secara teknis ditentukan oleh fokus, noise, exposure, dan proses editing. Foto yang kurang fokus, noise tinggi, under atau over exposure, dan over processing dalam editing, itu akan membuat foto kita ditolak. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Bagaimana supaya foto kita fokus? Yang pertama itu dulu. Ada beberapa triknya nih. Yang pertama, kita pelajari dulu sistem fokus kamera yang kita punya dan juga lensa yang kita pakai. Biasanya tiap kamera itu memiliki sistem fokus yang berbeda-beda. Pelajari tentang AFS, AFC, dan mode fokus area. Tiap kamera itu punya sistem yang berbeda-beda, jadi kalian harus baca di manual booknya. Dan tentukan juga kita mau pakai automatic focus atau manual focus. Untuk lensa, itu ada istilah namanya sweet spot. Setiap lensa itu punya titik aperture tertentu yang memiliki fokus atau ketajaman yang paling optimal. Misalnya saya punya lensa Sigma 24mm 1,8, itu punya sweet spot di aperture sekitar 8. Untuk mengetahui sweet spot sebuah lensa, kita bisa cari di internet sebenarnya. Tapi untuk lebih akuratnya lagi ya, kita harus coba sendiri. Nah, yang kedua, supaya gambar kita fokus, kita harus pakai shutter speed yang tinggi. Terutama kalau objek yang akan kita foto itu adalah objek yang bergerak. Yang ketiga adalah dengan menggunakan tripod. Tripod kita pakai bila cahaya rendah, sehingga menuntut kita untuk menggunakan shutter speed yang lambat. Atau kalau kita pakai lensa zoom, kita pakai focal length yang panjang, itu sebaiknya kita juga pakai tripod. Kemudian juga usahakan untuk mengambil foto dengan pencahayaan yang baik. Karena kemampuan kamera dalam focusing itu sangat dipengaruhi oleh pencahayaan. Selanjutnya adalah tentang noise.
kita bisa meminimalkan noise dalam foto kita dengan menggunakan ISO rendah di bawah 400. Atau kalau memang kita punya budget lebih, kita bisa beli kamera yang mumpuni untuk menghandle ISO yang tinggi. Sekarang banyak tuh kamera-kamera canggih yang mampu menghandle ISO yang tinggi. Nah, selain itu juga kita bisa mengurangi noise lewat proses editing. Kemudian juga kita harus menghindari overprocessing dalam proses editing, karena biasanya agensi microstock itu akan reject foto yang terlalu berseni dalam tanda kutip ya. Jadi kita hindari over vignetting, over saturasi, over HDR dan sebagainya. Yang kedua, alasan foto kita ditolak karena cropping dan framing yang nggak pas. Cropping dan framing ini sangat berkaitan dengan komposisi. Sebenarnya sangat subjektif, tapi kita bisa menilai apakah komposisi kita itu sudah baik atau belum dengan mengajukan pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah foto kita bisa menyampaikan pesan secara efektif? Kalau relevan, apakah ada negative space atau ruang kosong untuk calon pembeli menampilkan pesan yang ingin disampaikan? Pertanyaan kedua adalah, cek apakah ada objek yang mengganggu objek utama dalam foto kita. Nah, kita juga bisa mengaplikasikan berbagai macam mode komposisi yang ada dalam kamera kita. Misalnya golden ratio, rule of thirds, golden triangles, dan sebagainya. Biasanya di kamera-kamera yang keluaran terbaru, itu ada pilihan sekitar 20 mode komposisi yang ada di dalam kamera tersebut. Alasan ketiga, kenapa foto kita ditolak, itu karena foto itu membutuhkan model atau properti release. Jika foto kita menampilkan model orang yang bisa dikenali atau properti yang sifatnya dimiliki oleh private, maka kita harus melampirkan model atau properti release ketika mengupload sebuah foto. Release adalah dokumen legal yang memberikan izin kepada kita untuk menjual foto secara komersil dari orang, bangunan, atau properti yang dapat dikenali tersebut. Untuk format model atau property release, kita bisa download di agensi masing-masing. Yang keempat, kenapa foto kita ditolak? Karena foto itu menunjukkan atau menampilkan copyright atau trademark. Ada logo, ada merek sebuah barang, dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, di sekeliling kita ini penuh dengan trademark atau benda-benda yang memiliki copyright. Misalnya 3 garis di sepatu olahraga kita, logo di cup kopi, dan masih banyak lainnya. Dan biasanya kita tidak secara sengaja menampilkan copyright tersebut dalam foto kita, sehingga akibatnya foto kita tidak bisa dijual secara komersil. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama, cari angle atau komposisi yang tepat, sehingga copyright material tersebut tidak masuk ke dalam foto kita. Yang kedua adalah menghilangkan logo lewat proses editing. Contohnya adalah foto ini. Foto ini saya ambil di sebuah bandara secara candid. Saya foto calon penumpang membawa troli. Saya arahkan fokus ke sepatunya. Nah, di sepatunya ini ada logo atau trademark dari produsen sepatu tersebut. Jadi logo atau trademark tersebut saya hilangkan lewat proses editing. Yang kelima, alasan kenapa foto kita ditolak karena dianggap foto tersebut kurang menjual atau
memiliki nilai komersial yang rendah. Hal ini sebenarnya sangat debatable, sangat subjektif. Seringkali saya merasa bahwa sebuah foto yang saya hasilkan itu memiliki nilai komersial yang tinggi, namun ternyata ditolak oleh sebuah agensi. Contohnya adalah foto rangkaian rel kereta api ini. Di pikiran saya, foto ini bisa menggambarkan proses pengambilan keputusan, pilihan-pilihan, prioritas, dan sebagainya. Tapi menurut tim reviewernya Adobe, foto ini malah dianggap kurang menjual. Namun sebaliknya, ketika saya upload di Shutterstock, foto ini diterima dan bahkan sudah laku terjual. Nah, untuk menghindari penolakan ini karena foto kita dianggap kurang nilai komersialnya, sebaiknya kita juga berpikir sebagai pembeli. Apakah foto kita ini bisa memenuhi kebutuhan pasar? Siapa sih yang kira-kira bakal membeli foto kita ini? Dan kenapa buyer harus membeli foto saya ini daripada membeli foto yang lain? Jadi, foto kita ini harus memiliki nilai lebih secara komersil. Karena tahu sendirilah, tingkat persaingan di microstock itu luar biasa kejam. Yang keenam, kenapa foto kita ditolak? Itu karena memiliki konten yang mirip dengan foto kita yang kita upload berbarengan. Nah, ini yang sebenarnya sering terjadi pada saya. Karena saya cenderung malas untuk menseleksi foto yang serupa tapi sebenarnya tidak sama. Ketika saya memiliki beberapa set foto yang objeknya sama, angle-nya mirip, itu biasanya saya serahkan urusan seleksi ini ke agensi masing-masing. Karena saya pikir rejection itu tidak mengurangi kuota untuk mengupload foto, kecuali di agensi Dreamstime. Nah, sebenarnya foto dengan tema yang sama itu sah-sah saja. Tapi pastikan kita mampu untuk menampilkan komposisi, mood, atau gestur yang berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh dari rejection yang saya dapat karena kontennya similar, kontennya mirip. Oke, itu tadi beberapa alasan kenapa foto kita ditolak oleh agensi microstock. Jadi kalau kita dapat penolakan, jangan patah hati, jangan mutungan, jangan baper. Anggap itu sebagai sebuah pelajaran untuk menghasilkan foto yang lebih baik lagi. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan diri sendiri dan kesehatan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And anyway, terima kasih sudah menyaksikan video-video di Hokiku Channel.